Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perekonomian dan investasi di Indonesia, Ibu Ani SEME, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, semester 4 dari Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia adalah campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpimpin. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan beberapa sektor strategis. Sementara sektor swasta juga berperan dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa sistem ekonomi di antaranya, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis, 2. Sistem ekonomi sosialis, 3. Sistem ekonomi campuran, 4. Sistem ekonomi Islam, dan 5. Sistem ekonomi Pancasila. Baik, di sini ada 5 sistem ekonomi. Di antaranya saya akan menjelaskan satu persatu. 1. Sistem ekonomi kapitalis, di mana telah diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang dimana sumber daya ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal dimiliki secara pribadi atau swasta. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi didorong oleh dorongan untuk mencapai keuntungan dan efisiensi. Pasar bebas dan persaingan dianggap penting dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya. Pemerintah biasanya memiliki peran terbatas dalam mengatur kegiatan ekonomi, dengan fokus utama pada pengaturan dan perlindungan hak milik serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan perdagangan. Karakteristik ekonomi kapitalis. Ada beberapa karakteristik utama dari ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu milik pribadi, di mana sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi termasuk tanah, tenaga kerja, dan modal. 2. Pasar bebas. Sistem ekonomi kapitalis mendorong adanya pasar bebas di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. 3. Persaingan. Kita tahu persaingan dianggap sebagai mekanisme penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Persaingan antara produsen dan penjual mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. 4. Kebebasan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk kebebasan memilih pekerjaan, memulai usaha sendiri, dan mengatur produksi serta konsumsi sesuai dengan keinginan dan kepentingannya mereka. 5. Profitabilitas, di mana tujuan utama dalam sistem ekonomi kapitalis adalah mencapai keuntungan finansial. Perusahaan dan individu didorong untuk mengoptimalkan laba melalui kegiatan produksi, investasi, dan inovasi. Berikut negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, yakni Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, dan Kanada. Sebagian besar negara di dunia memiliki elemen kapitalis dalam sistem ekonominya, meskipun tingkat campur tangan pemerintah dan regulasi dapat bervariasi. Lanjut. 2. Sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana sumber daya dan sarana produksi dimiliki dan dikendalikan oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Dalam sistem ini, tujuan utama adalah mencapai kesetaraan sosial dan redistribusi kekayaan. Ekonomi sosialis memiliki karakteristik. Berikut adalah beberapa karakteristik utamanya, yakni kepemilikan kolektif. Ekonomi sosialis menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan sarana produksi yang dimilikinya. Perencanaan pusat. Sistem ekonomi sosialis melibatkan perencanaan pusat dalam mengatur produksi, alokasi sumber daya, dan penetapan harga. Redistribusi kekayaan. Ekonomi sosialis bertujuan utama adalah sistem mencapai kesetaraan sosial dan redistribusi kekayaan. Dan yang terakhir, prioritas pada kesejahteraan sosial, di mana sistem ekonomi sosialis menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama. Negara yang menganut ekonomi sosialis di antaranya adalah Korea Selatan, Kuba, Tiongkok, dan Uni Soviet. Namun, penting untuk dicatat bahwa seiring berjalannya waktu, banyak negara yang menerapkan kebijakan yang menggabungkan elemen kapitalis dalam sistem ekonomi mereka, seperti Tiongkok yang beralih ke arah sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang menggabungkan elemen pasar dan kepemilikan negara. Oleh karena itu, konsep sosialis dalam konteks negara-negara saat ini dapat bervariasi dan tidak selalu mencerminkan implementasi langsung dari sistem ekonomi sosialis tradisional. Lanjut, 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi campuran ada campuran kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik terhadap sumber daya dan sarana produksi. Negara Indonesia saat ini menganut sistem yang namanya ekonomi campuran. Karakteristik ekonomi campuran memiliki berbagai karakteristik yang dimana kepemilikan pribadi dan publik berdampingan dalam sistem ekonomi campuran. Beberapa sektor seperti industri utama, infrastruktur, atau layanan publik dapat dimiliki atau dikendalikan oleh negara atau pemerintah. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, undang-undang, dan peraturan untuk memastikan adanya persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan menjaga kepentingan umum. Pasar bebas. Ekonomi campuran masih memungkinkan adanya pasar bebas, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Terakhir, peran pemerintah dalam pelayanan sosial. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan pelayanan sosial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi warganya. Terdapat negara yang menganut ekonomi campuran, yakni Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan masih banyak lagi negara-negara bagian Eropa Barat yang menganut ekonomi campuran, seperti Indonesia sendiri mengambil sistem ekonomi campuran untuk lanjut. Sistem ekonomi Islam.
Kita tahu bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang memiliki karakteristik: 1. Kepemilikan, 2. Prinsip larangan riba, 3. Prinsip larangan maisir dan qimar, 4. Prinsip keadilan dan kesetaraan, 5. Peran pemerintah dan regulasi. Contoh praktik ekonomi Islam dapat ditemukan dalam negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran. Namun prinsip-prinsip ekonomi Islam juga dapat diterapkan dan diadopsi oleh individu atau lembaga di negara-negara lain di seluruh dunia. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merujuk pada sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip Pancasila. Karakteristik ekonomi Pancasila diambil dari ideologi negara, yakni Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Implementasi sistem ini melibatkan kebijakan pemerintah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila dalam pengaturan dan pengembangan sektor ekonomi. Mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.